Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari dari kelas E2 dengan nomor NIM 101216665. Saya dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Siti Nur Saidah. Yang ketiga, Didah. Yang keempat, Pramuditya. Yang kelima, Arifin. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan materi tentang perkalian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat merupakan bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Dalam bentuk pangkat terdiri dari bilangan pokok atau basis dan eksponen atau pangkat. Rumus dari perkalian bilangan berpangkat adalah X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X pangkat A ditambah B. Dan di sini saya sudah mempunyai contoh soal. Yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Terus 2 sama dengan 5 karena dijumlah pangkat 2 ditambah 3 hasilnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Terus contoh yang kedua, ada 2 pangkat 4 dikali 8 sama dengan 2 di pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dari mana? Dari angka 8. Karena 2 di pangkat 3 hasilnya 8. Terus sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 8. Sama dengan lagi 2 pangkat 7. Itu dari 4 ditambah 3. Hasilnya 2 pangkat 7. Sama dengan lagi 128. Terima kasih pembahasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didah Nur Hidayah. NPM saya 10 12 19 26. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logaritma. Poin yang pertama, pengertian logaritma. Pengertian logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan atau pengakaran. Nah, poin selanjutnya adalah baris logaritma. Baris logaritma dapat dihitung untuk baris berapapun, akan tetapi pada umumnya baris logaritma selalu berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Nah, basis logaritma yang paling lazim dipakai karena pertimbangan praktis dalam perhitungan adalah bilangan 10. Karena kelaziman tersebut, maka basis 10 ini pada umumnya tidak dicantumkan dalam notasi logaritma. Nah, dengan demikian log sama dengan M berarti adalah 10 log M. Log 24 sama dengan 10 log 24. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang logaritma. Nah, contoh soal yang saya ambil dengan cara sederhanakanlah, yaitu dengan contoh 2 log 4 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 2. Nah, di sini saya akan penyelesaiannya dengan cara menggunakan sifat. Nah, A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Begitupun kebalikannya, kalau dia dikurangi maka B per C. Nah, selanjutnya 2 log 4 kali B per 2 sama dengan log 32 per 2. Nah, sama dengan log 16. Selanjutnya sama dengan 2 log 24. Dan selanjutnya hasilnya
sama dengan 4. Nah, kenapa hasilnya 4? Karena 2 log 1 ini itu hasilnya 4. Nah, mungkin cukup sekian. Saya Siti Nur Saida dari kelas E2 Manajemen dengan nomor MPM 10 12 16 63 ingin menjelaskan materi tentang deret hitung. Deret hitung merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku dan deret dinamakan beda. Bisa dilihat di sini ada 2 rumus yang digunakan dalam deret hitung. Pertama, untuk mencari banyaknya nilai suku ke N dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan keterangan UN di sini adalah suku ke N, A di sini adalah suku pertama, B di sini adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Dan rumus kedua digunakan untuk mencari jumlah nilai semua suku pada deret hitung. Dengan rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN, dengan keterangan SN adalah jumlah hingga suku ke N, A di sini suku pertama, dan N adalah indeks suku. Contoh soal mengenai deret hitung. Dari sebuah deret hitung, suku pertamanya adalah 30 dan pembeda antar suku-sukunya 35. Hitunglah U ke-12 dan S ke-12. Maka diketahui A adalah 30, B adalah 35 yang ditanyakan, U12 dan S12. Untuk menyelesaikannya, pertama, masukkan rumus mencari nilai suku ke N. Dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN di sini adalah U12, A-nya adalah 30, N-nya 12 dikurang 1 dan pembedanya 35. Maka 30 ditambah 12 dikurang 1 adalah 11 dikali 35. Sama dengan 30 ditambah 11 dikali 35 adalah 385. Maka 30 ditambah 385 adalah 415. Jadi nilai suku ke-12 adalah 415. Nah, untuk mencari suku ke-12 menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. SN di sini adalah S12 sama dengan N-nya 12 per 2 di dalam kurung A-nya 30 ditambah UN-nya 415. Maka 12 per 2 dalam kurung 30 ditambah 415 adalah 445. Maka 12 dikali 445 adalah 5.340 dibagi 2. Maka hasilnya 2.670. Jadi nilai suku ke-12 adalah 2.670. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabudi Teotiga Saputra dari kelas E2 Manajemen dengan nomor NPM 10121-622. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan bilangan juga barisan aritmetika. Nah, untuk barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, contohnya di sini ada beberapa bilangan, yaitu bilangan 3, 5, 7, 9, 13, dan juga seterusnya. Nah, untuk mengetahui bilangan seterusnya, maka kita harus mencari selisih di antara bilangan-bilangan tersebut. Nah, selisih di antara bilangan-bilangan tersebut ialah ditambah 2. Nah, maka bilangan setelah angka 13 ialah angka 15. Kemudian untuk barisan aritmetika ialah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya yang selalu sama. Nah, di sini ada beberapa angka, yaitu 3, 5, 7, 9, dan 13, yang dimana angka di sini disebut dengan suku-suku barisan. Nah, suku-suku barisan tersebut disimbolkan dengan simbol U. Ada U1, U2, U3 tergantung dengan posisi angka tersebut. Nah, kemudian ketika U2 dikurangi U1, maka nilainya sama dengan U3 dikurangi U2, dan nilai tersebut dinamakan dengan beda atau disimbolkan dengan B. Nah, kemudian kita masuk pada menentukan suku ke N barisan aritmetika. Nah, di sini menggunakan rumus
UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama. Contoh soal pertama, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, dan 1 serta seterusnya adalah berapa gitu kan. Nah, pada pembahasannya diketahui A sama dengan 7, B sama dengan min 2, dan ditanyakan U40. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kemudian U40 sama dengan 7 ditambah 40 kurang 1, kemudian dikali min 2. Nah, kemudian kita turunkan lagi menjadi 7 ditambah 3 10 9, kemudian dikali dengan min 2. Nah, hasilnya 7 ditambah min 78, dan hasilnya ialah min 71. Jadi suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah min 71.